Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat teman-teman ya. Masih sehat kan? Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Kak Arif bersama Distrik Pustaka, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan mau berbagi tips. Nah, tips kali ini tentang mencuci tangan dan Kak Arif akan buat menjadi sebuah cerita dan kemudian nanti di akhir ada mengapa kita harus mencuci tangan dengan sabun, mengapa kita harus selalu menjaga kebersihan tangan, karena banyak sekali yang harus diperhatikan dari kesehatan mulai dari tangan kita, karena tangan kita memegang sesuatu, kita makan, kita minum, kita membersihkan bagian wajah ya. Nah, memegang mulut, jadi semua harus kita jaga dari kebersihan tangan kita. Ya, nah di sini ada cerita tentang siswa sekolah dasar. Ya, nah di sini ada seorang anak bernama Vina. Ya, Vina ini ditegur sama temannya. Ya, temannya namanya Mary. Ya, Mary menegur Vina karena dianggap mencuci tangan di wastafel lama sekali. Vina, kok lama banget sih? Cuci tangannya kayak gitu aja lama banget. Iya, kita harus mencuci tangan kita agar bersih. Wah, dengan air mengalir. Tuh, aku juga menambahkan sabun. Ya, tapi jangan lama-lama dong. Aku juga mau makan nih. Ayolah. ya, wah, sabar. Mencuci tangan itu harus benar biar semua kuman-kumannya mati. Nah, bersih. Nah, kuman-kumannya pasti mati. Itu terlalu lama. Cuci tangan begini aja udah cukup. Tuh, basah kan? Memangnya tidak pakai sabun? Gak usah, udah bersih, Ya, udah kering kan, udah kering. ya. Nah, Mary membersihkannya sekenanya ya. Wah. Nah, jadi belum begitu bersih dan kuman-kuman masih ada di tangannya. Nah, suatu hari si Mary merasa lemas gitu, melemas dan hanya teman-temannya yang lain berada di luar bermain bebas, kemudian kejar-kejaran, jajan di kantin gitu ya. Wah, berkeringat lah gitu. Nah, kalau si Mary hanya di bangku dan tertunduk lemas gitu ya. Nah, Bu Guru ingin memastikan apakah kondisi Mary baik-baik saja atau tidak. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit karena nampak pucat ya, warna kulitnya, warna wajah Mary pucat. Bukan glowing tapi pucat, bibirnya pun juga nampak kebiruan, badan juga lemas sekali. Nah, tahukah teman-teman, pada saat dibawa ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter, ternyata Mary mengalami infeksi pencernaan. Ya, infeksi pencernaan. Nah, jadi dokter mengatakan bahwa ada kemungkinan dari kuman bakteri yang hinggap di makanan dan masuk ke dalam mulut. Ya, Bu Guru juga bertanya bagaimana bisa. Ya, salah satunya cara karena tidak mencuci tangan dengan baik. Nah, tidak mencuci tangan dengan baik. Nah, kemudian makanan yang dibeli bisa jadi di tempat yang tidak bersih. Nah, jadi masuk ke dalam mulut dan menjadi infeksi saluran pencernaan. Nah, kemudian dokter juga menyarankan kepada Mary untuk selalu mencuci tangannya dengan sabun.
di bawah air mengalir selama 20 detik. Nah, 20 detik. Jadi kuman-kumannya mati dan tangan kita bersih. Nah, nih ada fakta-faktanya tentang membersihkan tangan. Ya, nih teman-teman. Nah, di kuku kita ini setiap sentimeter kuku kita terdapat 4 juta kuman. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman harus rajin memotong kuku. Ya, nih seperti kakak udah potong kuku. Nah, kemudian di tangan kita nampak bersih. Nah, tapi kalau misalkan kita ada kumannya, nah kumannya namanya kuman E. coli. Nah, itu bisa menyebabkan diare. Ya. Nah, dengan mencuci tangan tanpa sabun itu hanya akan membunuh 28%. Ya, nah sisanya kumannya masih ada, masih menempel. Jadi harus dengan sabun. Ya. Nah, mencuci tangan yang baik adalah dengan menggunakan air mengalir ya, dan menggunakan sabun minimal 10 detik dan maksimal 20 detik agar kumannya mati. Ya. Nah, itulah mengapa di era new normal ini atau kebiasaan baru ya, ini kenapa rajin mencuci tangan? Karena tadi ya. Nah, sekian dari Kak Arif. Teman-teman selalu rajin mencuci tangan ya. Jangan bosan-bosan apabila diingatkan untuk selalu mencuci tangan dengan baik. Ya, tidak mau sakit kan seperti Mary? Ya, oke. Jangan mengeluh. Ih, kok lama ya? Kok ribet ya? Kok ini ya? Tidak perlu, karena itu demi kesehatan kita, demi kebaikan kita sendiri. Sekian dari Kak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.